Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mr. Lukman. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi tematik kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu materi manfaat hewan di sekitar kita. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya seperti kuda, sapi untuk membajak, kerbau. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, contohnya seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam. Kemudian diambil kulit, contohnya sapi, diambil kulitnya untuk dijadikan pembuatan kendang. Kemudian telur ayam bertelur, terus telurnya kita ambil lalu kita masak. Kemudian susu, contoh hewan penghasil susu misalnya sapi. Nah, sapi itu susunya kita ambil untuk kita olah menjadi minuman susu. Dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai bahan untuk obat-obatan. Contohnya jahe. Jahe bisa digunakan untuk obat-obatan. Contohnya pembuatan minuman jahe bisa menghangatkan badan. Ya. Oke. Membaca nyaring teks dengan lafal dan intonasi. Membaca nyaring adalah membaca dengan cara bersuara dengan tujuan agar bacaan yang dibaca dapat didengar dan dipahami dengan baik oleh orang lain. Agar tujuan tersebut tercapai, yaitu bacaan yang kita baca dapat didengar dan dipahami dengan baik, maka kita harus memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat saat membacanya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jeda saat membacanya. Lafal adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Intonasi adalah lagu kalimat. Berikutnya, jeda adalah pemenggalan kata atau kalimat. Mari kita dengarkan pembacaan dongeng yang Bapak baca. Judulnya Kisah Ikan dan Burung yang Bersahabat. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air, sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu?
kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai," ajak si ikan. "Terima kasih ikan, aku setuju," sahut burung dengan gembira. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Dari cerita dongeng tersebut mengajarkan nilai kerjasama dan saling menolong tanpa pilih kasih. Burung mau menolong ikan dan ikan mau menolong burung. Kita harus mau tolong-menolong dan kita juga harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Manusia memiliki kepribadian, sifat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan ada yang pemalu. Ada juga memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat salah satu bentuk keberagaman. Setiap sifat memiliki ciri-ciri keberagaman yang berbeda-beda. Yang pertama, rendah hati artinya selalu menghargai orang lain. Yang kedua, ramah artinya manis tutur kata dan mudah bergaul. Yang ketiga, sopan artinya menghormati setiap orang. 4. Humoris artinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. 5. Sombong artinya selalu merasa paling baik dari orang lain. 6. Pendiam artinya tidak banyak bicara. 7. Keras kepala artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan sifat individu dapat mempengaruhi proses komunikasi. Kita harus saling menghormati sifat-sifat orang lain untuk menghindari pertengkaran sehingga tercipta kerukunan. Memahami sifat kebiasaan teman berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Setelah belajar tentang keberagaman sifat karakteristik, maka Wayan akan belajar menari dengan memperhatikan dinamika gerak. Pernahkah anak-anak melihat burung terbang? Burung terbang dengan mengepakkan sayapnya. Semakin cepat kepakan sayapnya, semakin cepat terbangnya. Mari kita menirukan gerakan burung terbang. Yang pertama, berdirilah dengan sikap tegak, lalu kedua tangan direntangkan, seperti contoh yang ada pada layar. Kemudian yang kedua, gerakanlah kedua tangan ke atas dan ke bawah berulang-ulang, seperti burung mengepakkan sayapnya. Tapi jangan kaku ya, gerakan tangannya lemas. Yang ketiga, gerakanlah kedua kakimu mengikuti irama kepakan sayap. Kamu juga dapat mencobanya gerakan yang ada seperti pada gambar. Kita memasuki materi pelajaran matematika yaitu sifat pertukaran pada perkalian. Pada saat liburan, Wayan dan keluarganya mengunjungi rumah pamannya. Wayan memanggilnya Om Haris. Om Haris senang memelihara burung. Om Haris mempunyai 20 ekor burung dimasukkan ke dalam 5 sangkar, di mana setiap sangkar berisi 4 ekor burung. Lalu kita dapat tulis atau gambar seperti yang ada pada layar, yaitu setiap kotak berisi 4 burung, atau kita dapat tulis menjadi 5 dikali 4 sama dengan 20.
Beberapa hari kemudian, tetangga Om Haris meminjam satu sangkar sehingga sangkar burung menjadi tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada setiap sangkarnya. Dapat kita gambar, ada 4 kotak dan setiap kotak atau sangkar burung terdapat 5 ekor burung. Nah, dapat ditulis dalam lambang bilangan menjadi 4 kali 5 menjadi 20. Mari kita menyelesaikan soal cerita. Sore hari Wayan memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Mari kita bantu Wayan menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut. Ayam-ayam Wayan ada yang bertelur. Hari ini Wayan mengumpulkan telur-telur di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Kemudian gambarlah telur pada kotak yang ada pada layar. Yang A, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita bagikan sama rata telur-telur tersebut di setiap kotak. Nah, 1. Lalu masih ada sisanya, kita tambahin lagi, bagikan sama rata. Nah, seperti ini, kita bagikan sama rata. Lalu setelah telurnya sudah dimasukkan ke dalam kotak, setiap kotak menjadi berisi 5 telur. Jadi, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Lalu kita tulis dalam lambang bilangan. Dapat kita tulis menjadi 4 kali 5 menjadi 20. Ya, menjadi 20. Ayam-ayam Wayan ada yang bertelur. Hari ini Wayan mengumpulkan telur-telur di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Perintahnya, gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Pertanyaannya, yang B, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita gambar dulu kotaknya. Kotaknya kita gambar ada 5. Nah, dari 20 telur itu, kita bagikan sama rata pada 5 kotak tersebut. Dapat kita tulis sama rata menjadi, ya, telurnya sudah habis dimasukkan ke dalam 5 kotak dan setiap kotaknya berisi 4 telur. Jadi, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi 4 butir telur. Penulisan dalam lambang bilangannya menjadi 5 kali 4 menjadi 20. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sampai di sini dulu ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.